Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah di hadapan-Mu. Dan melalui ibadah kami mau mempermuliakan Tuhan, meninggikan nama-Mu, dan mau mendengarkan suara-Mu. Biarlah hati kami terbuka untuk menyambut firman, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa di dalam diri kami masing-masing, memberikan pengertian yang baru, sehingga pengenalan kami akan Tuhan semakin bertambah. Kami siap diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 1 sampai 13. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tema khotbah kita hari ini adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Temanya perbuatan Allah yang besar. Jadi melalui hari Pentakosta ada perbuatan Allah yang besar yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui para rasul. Jadi waktu Pentakosta itu hari ke-50. Hari ke-50 itu ya. Penta itu hari ke-50 sesudah kebangkitan Kristus. Jadi waktu dia bangkit 40 hari dia di bumi menampakkan diri, dan sesudah naik ke sorga 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus. Maka Penta itu hari ke-50. Ya, hari turunnya Roh Kudus kepada para rasul, dan ini sudah dijanjikan. Tuhan Yesus sudah menjanjikan kepada para rasul bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi sebelum turun Roh Kudus, para rasul itu masih belum berani. Belum berani memberitakan Injil, belum berani pergi ke semua kota. Tapi janji Tuhan kepada mereka, kalau Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu janji Tuhan. Jadi janji Tuhan sebelum dia waktu dia mau naik ke sorga, ini dijanjikan kepada para rasul. Dan ketika turun Roh Kudus, ini penggenapan janji. Jadi apa yang Tuhan Yesus janjikan, waktu turun Roh Kudus berarti genaplah sudah apa yang dijanjikan Yesus kepada rasulnya. Maka segala firman Tuhan yang dijanjikan di dalam Alkitab akan digenapi satu persatu. Semua pasti digenapi. Misalnya, contohnya apa yang di dalam Alkitab tertulis? Upah dosa ialah maut. Ini pasti genap. Semua orang yang hidup di dalam dosa akan mengalami upahnya. Akan menerima upah dosanya adalah maut. Maka kemarin di retreat pemuda ada pertanyaan seperti ini. Mengapa manusia punya batas umur? Kenapa umur manusia ada batasnya hidup di bumi? Jadi jawabannya adalah karena upah dosa ialah maut. Jadi kalau tadi manusia nggak berdosa, berarti nggak ada kematian, nggak ada batasan. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia harus mengalami upah dosanya maut. Jadi maut itu adalah mati jasmani. Itu salah satu maut ya, mati jasmani. Kedua, mati kekal. Kalau mati rohani sudah jadi, mati jasmani pasti jadi pada semua orang. Mati kekal bisa dihindari. Jadi tujuan kita beribadah, tujuan kita mendengar firman adalah menghindari maut ketiga. Kalau maut kedua nggak bisa dihindari. Semua orang akan mengalami maut. Berarti upah dosa maut akan kita genapi. Kapan kita mati berarti genapi upah dosa maut itu. Karena kita sudah hidup di dalam daging, maka kita akan mati secara daging. Tapi orang yang mempersiapkan diri selama dia hidup di dalam daging, bagaimana supaya roh jiwanya bersekutu kembali dengan Allah penciptanya, maka roh jiwanya akan hidup kekal, tidak mati kekal. Jadi tujuan kita bukan hanya cari makan hidup ini. Manusia pusing 7 keliling untuk cari makan, tapi nggak pernah pusing untuk memikirkan jiwa. Padahal pasti mati. Upah dosa kita pasti kita genapi. Kalau roh jiwa kita tidak diselamatkan, berarti mati kekal akan kita genapi. Bahaya. Jadi jangan kira bahwa hidup ini hanya untuk makan, minum, pakai, selesai. Makan, minum, pakai, selesai. Bekerja untuk cari makan. Bukan. Bekerja cari makan itu untuk tubuh kita ini, untuk hidup kita yang sementara. Tetapi kebutuhan jiwa dan roh bukan itu. Kebutuhan roh jiwa manusia bukan makanan, bukan pakaian, bukan tempat tinggal. Kebutuhan jiwa kita hanya satu, pemiliknya. Siapa pemilik jiwa saudara? Siapa pemilik jiwa anak-anak kita? Kan bukan kita ya. Bukan orang tua pemilik jiwa anak. Siapa pemilik jiwa istri? Bukan suami. Siapa pemilik jiwa suami? Bukan istri. Tapi suami, istri, dan anak, pemilik jiwa kita, Yesus Kristus. Maka kalau dia pemilik, yang diharapkan, yang dibutuhkan, yang sangat diperlukan oleh roh jiwa kita adalah kehadiran sang pemilik. Itulah Yesus. Ketika sang pemilik hadir di dalam jiwa kita, itulah yang membuat di tengah-tengah dunia ada rasa cukup, ada rasa kepuasan, ya. Memenuhi jiwa kita itu adalah pemiliknya.
Memenuhi perut kita adalah nasi, makanan. Ya. Tetapi memenuhi jiwa nggak bisa dengan makanan yang enak. Tapi harus Yesus yang mengisi. Jadi kalau demikian, apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada para rasulnya adalah untuk jiwa. Tuhan Yesus katakan, apabila aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu, dan ketika Roh itu turun, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saksi tentang apa? Saksi tentang Kristus. Jadi Roh Kudus itu bukan menyaksikan tentang diri Roh Kudus, bukan. Tapi Roh Kudus diutus adalah menyaksikan tentang Yesus. Jadi di mana ada Roh Kudus, berarti di situ meninggikan Yesus. Di mana hadir Roh Kudus, di situ menceritakan tentang Yesus. Jadi kalau bukan Yesus yang diceritakan, berarti itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah menceritakan tentang Yesus. Maka Yesus katakan, ketika Roh turun, engkau menjadi saksiku. Ku huruf besar, saksi Kristus. Berarti Roh Kudus itu menjadi bekal, menjadi modal bagi para rasul menjadi saksi Kristus. Jadi kalau demikian saudara, siapa di antara kita yang sudah memiliki modal, yaitu Roh Kudus, pasti keluar cerita Yesus. Pasti dari mulut kita menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke sorga. Karena itulah keselamatan jiwa. Itulah kebutuhan jiwa manusia. Jadi seluruh manusia di dunia ini membutuhkan Injil. Semua orang memerlukan Yesus Kristus. Tanpa Yesus berarti hidup hampa. Tanpa Yesus berarti tidak tercapai tujuan Allah di dalam hidup kita. Dan kita juga tidak sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Itulah hidup kekal. Bagaimana supaya upah dosa maut itu tidak lagi kita tuai, tidak lagi kita genapi, harus menerima Allah pemilik jiwa. Itulah Yesus Kristus. Mari kita perhatikan dari gambar yang berikut. Lidah-lidah api hinggap pada para rasul. Ini pada hari Pentakosta. Jadi pada hari Pentakosta itu disitulah dinyatakan bahwa Allah menggenapi janjinya. Jadi apa yang Tuhan Yesus janjikan sekarang dibuktikan. Lihat, janjiku sudah genap. Jadi banyak orang begini. Dia kira bahwa apa yang Tuhan janjikan itu sudah genap dulu, tapi sekarang dinantikan lagi. Banyak orang yang gak mengerti. Maka menanti Roh Kudus dia puasa lagi 10 hari. Menunggu turun Roh Kudus. Padahal ini hanya 1 kali. Ini hanya 1 kali karena penggenapan. Ya, penggenapan daripada janji. Kalau sudah genap janji berarti nggak terus menerus turun Roh Kudus. Ya, bukan tiap tahun. Kan tiap tahun kita merayakan hari Pentakosta ya. Memperingati hari Pentakosta setahun sekali. Apakah tiap tahun turun Roh Kudus seperti ini? Tidak. Hanya sekali untuk selama-lamanya. Berarti Roh Kudus itu sudah dicurahkan, sudah digenapi. Maka bagi kita sekarang bukan lagi menanti-nanti. Bukan menanti turun Roh Kudus. Karena itu sudah jadi. Lalu bagaimana supaya di dalam diri kita ada Roh Kudus? Kalau itu sudah genap pada zaman para rasul, bagaimana kita yang hidup pada zaman sekarang? Supaya ada Roh Kudus di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Efesus pasal 1, mari kita baca.
Efesus 1 ayat 13. Efesus itu sesudah Galatia. Di belakang Galatia Efesus ya. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Kaum Adam baca 13, kaum Hawa 14. Kaum Adam sudah dapat ayat 13, Galatia pasal 1, Efesus pasal 1. Ya, kita baca bersama-sama ya. Bagi kaum Adam 1, 2, ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, memercayai dengan Roh Kudus yang dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita bagi Allah. Jadi zaman kita sekarang bagaimana supaya kita memiliki Roh Kudus tidak sama dengan zaman Rasul. Kalau zaman para Rasul itu dicurahkan seperti lidah-lidah api. Kalau zaman kita ketika mendengar Injil, perhatikan kalimatnya ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Berarti kita tidak lagi menanti-nanti, oh pada waktu hari Pentakosta aku akan menerima Roh Kudus, tidak. Tapi kapan kita mendengar Injil dan kapan kita percaya, disitulah Allah memeteraikan kita dengan rohnya. Maka cara Allah memeteraikan kita pada zaman ini bukan serentak, bukan sekaligus semua, tapi pribadi lepas pribadi, tergantung dia sudah mendengar Injil, sudah mendengar berita keselamatan, lalu dia percaya. Saat kita percaya, disitulah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Untuk apa meterai? Meterai itu adalah jaminan. Maka yang 14 tadi, Roh Kudus itu adalah jaminan. Jadi siapa yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, dia dijamin sebagai milik kepunyaan Allah. Kalau belum ada Roh Kudus, kalau belum dimeteraikan, berarti belum ada yang menjamin. Kalau belum ada yang menjamin, berarti nggak bisa masuk surga. Yang dijamin menjadi milik Allah, itulah yang Allah izinkan masuk surga. Ya, jadi kita pun biasanya kalau beli barang supaya nggak ketukar, kita buat mereknya. Ya, kita buat tandanya. Apalagi orang-orang yang belanja sayur ya, kalau udah dibelinya dia buat tanda nama dia. Ini artinya sudah kubeli. Nah, kita sebagai orang berdosa ditebus oleh darah Kristus, bukti kita telah ditebus dan kita sudah menerima penebusan, dimeteraikan dengan rohnya. Jadi meterai itu menjadi jaminan, maka walaupun iblis goncang atau iblis nggak setuju, Tuhan katakan, ini milikku, sudah ada jaminan. Maka orang yang sudah punya Roh Kudus nggak bisa diganggu gugat. Sedangkan di bumi ini aja ya, meterai itu sah. Meterai, kalau kita sewa menyewa tempat, ada meterai itu sah, tidak bisa diganggu gugat. Maka kalau dengan uang yang besar, pasti kita pakai meterai. Jadi Allah membuat jaminan bahwa kita miliknya yang sah, ada meterai. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, kapan kita percaya, kapan kita menerima Yesus, disitulah ada meterai. Jadi yang nggak punya meterai nggak akan diterima. Ya, itu aja. Jaminannya adalah meterai. Meterai dari Allah, diberikan Roh Kudus.
Kita lanjut. Para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa yang sedang berkumpul di Yerusalem. Jadi waktu turun Roh Kudus memenuhi mereka, dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka orang Galilea. Rasul-rasul kan orang Galilea, tapi bisa berbahasa Aram, bisa berbahasa Mesopotamia, bisa berbahasa Arab. Padahal mereka semuanya orang Galilea. Tetapi ketika dicurahkan Roh Kudus memenuhi mereka, Roh Kudus itu memberikan bahasa-bahasa lain ke dalam mulut mereka untuk diucapkan. Jadi bahasa lain itu bukan bahasa roh ya. Bukan bahasa roh. Bahasa lain artinya bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap bangsa yang sedang berkumpul di Yerusalem. Ngerti maksudnya? Jadi kalau kita sekarang misalnya berkumpul orang Karo, orang Toba, Simalungun, Nias, ya. Jadi yang rasul ini bisa berbahasa Karo, bisa berbahasa Nias, bisa berbahasa Toba, bisa berbahasa Pakpak, bisa berbahasa Simalungun, dan semua suku bangsa yang sedang berkumpul itu, itulah yang ditaruhkan roh ke dalam mulut para rasul. Sehingga yang mendengar ini akhirnya mengerti. Kalau tadi bahasa roh yang gak mengerti kan mereka gak ngerti perbuatan Allah. Tapi karena bahasa-bahasa dari bangsa mereka yang diucapkan oleh para rasul, sehingga mereka mengerti. Jadi bahasa-bahasa lain yang dimaksud di sini adalah bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh semua bangsa yang sedang berkumpul di Yerusalem. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bisa memberikan bahasa lain kepada para rasul, sehingga yang mendengar ini tidak bingung. Tidak bingung. Kalau tadi orang Galilea semua rasul, lalu semua berbahasa Galilea, tentu bangsa-bangsa dari semua bangsa yang berkumpul itu bingung, nggak tahu apa-apa. Tapi karena diberikan bahasa dari daerah masing-masing, akhirnya semua memuliakan Tuhan. Semua mengerti perbuatan Allah yang besar itu. Itu yang kedua ya. Jadi bangsa-bangsa yang sedang berkumpul ini semua mengerti apa yang diucapkan oleh para rasul. Bukan bingung, tapi mengerti, lebih jelas. Biasanya kenapa kita memakai bahasa daerah kita? Karena itu lebih gampang dimengerti, lebih gampang ditangkap. Maka kalau pelayanan ke desa masing-masing dengan memakai bahasa masing-masing, itu lebih masuk daripada bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kita di sini kenapa bahasa Indonesia? Karena kita beragam-ragam bahasa, beragam-ragam suku. Jadi kalau dipakai bahasa Karo, orang Toba nggak ngerti. Kalau dipakai bahasa Toba, orang Simalungun nggak mengerti. Tapi kalau dipakai bahasa Indonesia, kita semuanya mengerti. Nah, kalau rasul-rasul memakai justru bahasa yang datang itu, karena mereka banyak. Ya, kita teruskan. Roh Kudus mendorong para rasul untuk saksi sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus ini memberi keberanian, mendorong untuk bersaksi ke semua tempat. Tadi mereka berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Tapi sesudah turun Roh Kudus, ada keberanian mereka, sehingga mereka bisa memberitakan ke semua tempat, ke semua daerah, dan sampai ujung bumi. Maka bisa sampai Injil kepada kita hari ini. Kalau mereka hanya satu tempat aja berkumpul terus di situ, tentu Injil nggak menyebar. Tapi karena ada dorongan dari Roh Kudus, ini membuat mereka berani. Beda waktu belum turun Roh Kudus. Sebelum turun Roh Kudus, walaupun Yesus sudah bangkit,
mereka takut. Mereka kumpul dalam satu rumah, lalu kunci pintu karena takut ditangkap. Tapi sesudah turun Roh Kudus, mereka berkhotbah di bait suci, tidak takut. Walaupun ditangkap, kembali lagi dia ke bait suci. Itu sesudah turun Roh Kudus. Maka Petrus salah satu orang yang menyangkal Yesus 3 kali. Tapi begitu turun Roh Kudus, dialah yang berkhotbah sampai 3.000 bertobat. Sekali khotbah. Sekali khotbah Petrus berapi-api. Kenapa? Nggak ada lagi ketakutannya. Karena semua janji-janji Tuhan genap. Dia melihat, dia mengalami. Maka ketika dia mengalami janji Tuhan yang terakhir ini, Roh Kudus turun, ini memberanikan dia. Terima kasih Tuhan, janjimu genap. Aku dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Menurut saudara, perbuatan Allah yang besar apa? Apa menurut kita perbuatan Allah yang besar? Seringkali kita merasa perbuatan Allah yang besar sesuai dengan keinginan kita, sesuai harapan kita. Padahal di sini perbuatan Allah yang besar adalah sehubungan dengan Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik. Inilah perbuatan Allah yang besar. Tidak ada yang lebih besar daripada kematiannya. Tidak ada yang lebih besar daripada kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga. Kenapa kematian Yesus yang paling besar? Kenapa perbuatan Allah yang besar itu berkaitan dengan kematian? Bukankah kematian merupakan kekalahan? Tidak. Karena kematian Kristus adalah untuk pengampunan dosa manusia. Dan ketika dia mati mengampuni dosa kita, menanggung seluruh pelanggaran kita, dia dikuburkan, tapi ada kebangkitan. Dia bangkit pada hari ketiga, membuktikan bahwa dia menang. Walaupun mati tadi terasa dia kalah, tapi waktu dia bangkit, dia berkemenangan. Menang terhadap dosa, menang terhadap kematian. Maka dia selain daripada bangkit, naik ke sorga. Kenapa tidak hanya bangkit saja? Kenapa harus naik ke sorga? Karena bukan di bumi ini tempat kita. Maka Tuhan Yesus naik ke sorga, membuktikan tempatmu bukan di sini, tempatku juga bukan di sini, tapi aku pergi ke sorga, menyediakan tempat. Di sana kita. Jadi ada kemenangan melalui kematiannya. Kematiannya menanggung semua dosa kita. Kebangkitannya memberi kekuatan bagi kita untuk mengalahkan dosa. Kenaikannya membawa kita ke sorga. Berarti dia tanggung dosa, dia beri kemenangan, lalu dia bawa kita ke rumahnya yang kekal di sorga. Ada tiga perbuatan Allah yang besar. Mati bagi dosa kita, bangkit mengalahkan dosa dan kematian, naik untuk membawa kita ke sorga. Siapa yang pernah kita dengar tokoh-tokoh yang pernah bangkit? Adakah tokoh-tokoh yang bangkit dari kematian lalu naik ke sorga? Selain Yesus? Berarti kita punya Allah yang luar biasa. Inilah perbuatan yang sangat besar, yang harus kita kagumi, yang harus kita bangga. Memiliki Allah yang bangkit, Allah yang menang, Allah yang naik, membuktikan ada surga. Sehingga orang yang percaya itu harusnya bangga. Aku bangga menjadi orang percaya kepada Yesus karena ada kemenangan. Harusnya aku mati menerima upah dosaku, tapi karena Yesus sudah menang, maka aku pun akan menang dari kematian. Itulah perbuatan Allah yang besar. Jadi
perbuatan Allah yang besar ini yang disaksikan para rasul ke seluruh penjuru dunia. Tentang kematian, tentang kebangkitan, dan tentang kenaikan Yesus ke sorga. Bukan tentang turunnya Roh Kudus yang disaksikan ya. Karena tujuan turunnya Roh Kudus itu adalah memberi keberanian untuk bersaksi akan siapa Yesus. Jadi bukan lagi itu beritanya. Berita para rasul adalah berkaitan sehubungan dengan apa yang dilakukan Yesus terhadap diri kita. Yesus mau mati untuk menanggung seluruh dosa kita. Yesus bangkit membuktikan ada kemenangan. Yesus naik untuk membawa kita ke rumah kita yang sebenarnya. Berarti bumi ini bukan rumah kita. Bumi ini tempat numpang. Ya, bumi tempat berkemah. Kemah itu sementara. Tapi rumah kita yang sebenarnya adalah sorga. Maka semua manusia kan gantian pulang ya. Pulang kemana dia? Ke rumahnya yang sebenarnya. Tapi kalau nggak disiapkannya rumahnya sebenarnya, kemana dia? Kepada hukuman yang selamanya. Itulah maut yang ketiga. Dia akan menerima upah dosa maut itu kalau dia tidak menerima kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus. Kalau kita percaya bahwa ini perbuatan Allah yang paling besar, ini yang harus kita terima. Supaya kita lepas dari upah dosa adalah maut, terutama maut yang terakhir, kematian kekal. Setiap orang yang percaya kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini belum dimeteraikan. Ini hati yang gelap, yang masih diterangi, ya. Ada firman, ada Roh Kudus. Ini Roh Kudusnya masih di luar ya. Roh Kudus masih di luar, firman Tuhan juga masih di luar, menerangi ke dalam hati yang gelap. Tapi ketika seseorang percaya ini, orang ini sudah percaya, sudah menerima pribadi Yesus, Alkitabnya sudah di dalam, firman itu sudah di dalam hatinya, Roh Kudus itu juga sudah di dalam. Maka mata rohaninya terang, mulutnya pun memuliakan Tuhan. Jadi setiap orang yang hatinya sudah terang, ini yang membuat terang adalah Tuhan Yesus, kemudian Roh Kudus, firman Tuhan. Itu sudah di dalam. Bukan lagi dari luar. Beda ya, kalau diterangi itu masih dari luar, tapi dimeteraikan itu sudah di dalam. Jadi kita tahu kapan saya rupanya dimeteraikan. Kalau belum dimeteraikan berarti masih gelap. Makanya orang yang belum dimeteraikan hidupnya seperti ini. Ini masih gelap, nggak tahu kemana, karena dibutakan oleh iblis. Dosanya masih di dalam semua. Emosi tak terkendali, kemudian kebohongan, dusta. Ular ini berdusta ya. Emosi, malas, ini cakap kotor, ini melawan, sombong, mencuri. Ini semua ada di dalam hati, maka perlu firman menerangi, Roh Kudus juga menyadarkan. Nah, ketika kita ibadah seperti ini, disinilah firman disampaikan, dan waktu firman disampaikan, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menyadarkan kita, oh aku rupanya orang berdosa, hatiku rupanya masih gelap. Sehingga ketika kita sadar akan hal itu dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka hati kita diterangi. Hati kita diterangi dan ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, itulah arti turunnya Roh Kudus.
Jadi bukan berarti turun Roh Kudus semua sudah dipenuhi Roh Kudus, bukan. Turunnya Roh Kudus adalah mengingat atau memperingati bahwa apa yang Yesus janjikan sudah digenapi kepada para rasul. Dan kalau sudah digenapi kepada para rasul, sekarang bagian kita bagaimana supaya genap waktu mendengar Injil, percaya Injil, dimeteraikan oleh Allah melalui Roh Kudus. Nah, bukti orang sudah dimeteraikan pasti bersaksi tentang Yesus. Itu cirinya. Ciri orang dipenuhi Roh Kudus, kesaksian yang keluar dari mulutnya pasti menyaksikan tentang Yesus. Perbuatan Yesus, perbuatan Allah yang besar. Jadi tidak ada yang lebih besar daripada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Kalau dikasih rejeki, itu bukan perbuatan Allah yang besar. Itu perbuatan Allah yang umum. Kalau dikasih kesehatan, itu umum. Ya. Kalau kita mendapat pekerjaan, itu umum. Tapi perbuatan Allah yang besar adalah Kristus mati bagi dosa saudara. Kalau ini yang kita percaya, maka kita menjadi orang yang khusus. Milik kepunyaan Allah yang akan masuk ke sorga, tidak lagi menerima upah dosa ialah maut, kematian kekal. Ya, jadi setiap orang yang sudah dimeteraikan, maka dialah menjadi saksi sekarang ini, menyaksikan perbuatan Tuhan sampai ke ujung bumi. Karena rasul sudah mati. Para rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus sudah mati. Berarti siapa sekarang menjadi saksi Tuhan? Kita yang sudah dimeteraikan. Orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan rohnya lah yang menjadi saksi kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Apa yang Kau janjikan kepada murid-murid-Mu telah genap di hari Pentakosta. Ketika turun Roh Kudus, itulah penggenapan dari janji-Mu. Dan pada waktu turun Roh Kudus kepada mereka, mereka bisa berbahasa lain, yaitu bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang berkumpul di Yerusalem. Sehingga mereka mendengar perbuatan Allah yang besar. Dan mereka memuliakan Tuhan. Ada keberanian untuk menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah tugas kami pada zaman ini. Bagian kami yang sudah dimeteraikan adalah menjadi saksi Tuhan, supaya kami menceritakan perbuatan Allah yang besar kepada semua orang, supaya mereka juga menerima Roh-Mu yang tidak terbatas itu. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau Allah yang sudah berfirman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.